Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya dalam acara Manesa Podcast, bahwa tema kita hari ini adalah temu kita. Jadi nanti podcast di Manesa ini banyak acara ya, salah satunya bahwa pada kesempatan ini adalah tamu kita. Nah, karena temanya tamu kita, tentu kita mendatangkan tamu-tamu. Nah, tamu yang datang pasti istimewa. Kalau tidak istimewa ya ketemunya mungkin di warung, di kafe. Nah, hari ini kita ketemu dengan tamu yang istimewa. Beliau datang dari Jakarta, sahabat saya, kenal sama saya sudah cukup lama, sekitar tahun 2017. Siapa beliau? Saya memanggil biasanya Mbak Nina. Nah, tapi teman-teman sekalian nanti coba kita ulik siapa sih Mbak Nina ini, dari mulai nama lengkapnya, profesinya, karirnya, yang jelas bukan keluarganya yang paling penting. Oke, karena itu tidak penting untuk teman-teman dan para pemirsa sekalian. Nah, oleh karenanya siapa beliau nanti kita perkenalannya sambil dialog saja. Saya tidak akan sampaikan lengkap, tapi begini teman-teman, kenapa beliau datang ke Jogja? Nah, beliau datang ke Jogja karena kebetulan beliau menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda besar yang akan beliau gagas, yang akan beliau pandu. Yang pertama adalah Bali Heritage, itu sebuah event tingkat internasional yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus di Bali, yang akan mendatangkan pelajar dari berbagai negara, ini seluruh dunia. Oleh karenanya pada teman-teman sekalian harus ikut ini ya, biar teman-teman nanti gaul punya sahabat-sahabat dari berbagai negara. Teman-teman juga akan mendapatkan pelajaran seperti apa sih persaingan hidup di negara maju, sekaligus teman-teman akan memperdalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian yang untuk ini Bapak Ibu guru juga nanti pada bulan November, tepatnya tanggal 25 November, Hari Guru di Indonesia, beliau akan mengadakan acara seminar ya, apa namanya? Konferensi. Oh, konferensi ya Pak Nina ya. Konferensi Guru Internasional. Dan yang menjadi alasan menarik bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan di Yogyakarta. Oke, teman-teman sekalian. Oleh karenanya biar kita tahu lebih dekat siapa Mbak Nina. Nah, beliau ini, Mbak Nina ini bertempat tinggal di Depok, Jakarta, Jawa Barat. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1-nya itu di Perancis, S2-nya di Australia. Oke, langsung kita sapa Mbak Nina. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam Pak Aziz, terima kasih sudah diundang ke sini. Aku kalau ketemu sama Mbak Nina itu serasa seperti melihat apa tadi minuman yang dikasihkan di tadi itu. Ya kayak le mineral gitu. Oh gitu Pak. Iya, karena manis-manis ada manis-manisnya. Oke Mbak Nina, saya kenal Mbak Nina lama, tapi saya itu sampai sekarang nggak tahu nama lengkap Mbak Nina itu siapa gitu, walaupun kita intensif komunikasi. Nama lengkapnya siapa ini Mbak Nina? Pemberian orang tua saya Nina, kemudian pemberian karena nenek dari ibu saya itu kebetulan lama di Saudi, jadi dia memberi nama Fairuzi. Saya sendiri juga nggak tahu artinya Fairuzi itu apa. Tapi orang kalau ketemu saya dikiranya dengan melihat nama saya Fairuzi itu dikiranya saya orang Itali. Mirip nggak Pak sama orang Itali? Mirip. Ya. Oke. Tapi aslinya saya bapak saya orang Jawa Timur. Itali itu kan yang terkenal coklatnya kan? Iya. Ya, agak coklat-coklat gimana gitu. Mbak Nina Fairuzi. Iya, Fairuzi. Nina Fairuzi. Dan lahir di Jakarta gitu. Tapi karena Bapak sering kantornya kerja pindah-pindah gitu ya Mbak ya. Iya. Akhirnya kemudian banyak hafal kota-kota di Indonesia. S1 di Perancis ambil apa itu Mbak? Kenapa jauh-jauh? Kebetulan jadi waktu itu
itu di tahun saya berangkat, jadi di SMA itu saya memang jadi kebetulan karena bapak saya SMA Jakarta. SMA Jakarta. SMA Jakarta. Jadi kebetulan karena bapak saya dulu lama di Amerika gitu ya, dapat beasiswa di Amerika. Jadi ketika beliau pulang gitu, jadi selalu yang ditanamkan di pikirannya beliau itu ke anak-anaknya adalah kalian harus sekolah tinggi, harus di luar negeri dapat beasiswa gitu. Jadi itu yang tertanam di saya. Ketika itu bapak saya karena dia dulu orang nggak punya gitu ya, jadi gagal jadi dokter, jadi dia dapat beasiswanya justru dari Biro Pusat Statistik dulu bapak saya. Kemudian akhirnya saya tuh dipaksa untuk bisa jadi dokter, tapi ternyata saya juga nggak suka gitu. Jadi justru saya di bahasa gitu. Jadi waktu itu di antara anak-anak bapak saya itu sayalah yang bahasa sendiri, yang miring sendiri, yang lainnya sesuai dengan cita-citanya bapak gitu. Nah, kecuali saya berarti ya? Gitu. Jadi saya sendiri yang di bahasa, terus waktu itu akhirnya bapak saya nyerah. Ya udah, kamu boleh ambil bahasa tapi harus ditekuni, harus di ini. Akhirnya karena bapak saya juga bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, dan saya merasa juga saya bisa ngalahin bapak gitu. Jadi saya pilih bahasa yang lain, bahasa Perancis. Nah, kebetulan waktu itu baru pertama kalinya di Indonesia ada beasiswa dari pemerintah Perancis. Jadi saya itu angkatan pertama yang mendapat beasiswa waktu itu, kalau nggak salah ada 34 orang seluruh Indonesia, saya salah satunya. Jadi bisa kuliah di Perancis ya karena saya dapat beasiswa. Ya, setelah mendengar Mbak Nina cerita ya, bahwa ternyata bisa kuliah di Perancis karena bapaknya dulu pernah di Amerika. Gimana ini untuk generasi muda yang orang tuanya nggak kemana-mana itu, mungkin nggak bisa kuliah ke luar negeri, kayak gitu kan berarti warisan ya Mbak Nina ya? Dibilang warisan sih enggak ya, tapi kalau menurut saya sih itu apa yang tertanam di orang tua saya gitu ya. Saya beruntung ya, bapak saya mungkin, tapi bapak saya juga sejarahnya bukan orang punya gitu ya. Bapak saya kalau saya boleh cerita sedikit, bapak saya itu anak pertama dari 12 bersaudara, sehingga ya itu tadi cita-citanya dia kepingin jadi dokter, sudah diterima di kedokteran waktu itu, tapi karena nggak punya biaya akhirnya dia harus lempar cari beasiswa yang kebetulan ada beasiswa dari Biro Pusat Statistik waktu itu ya. Jadi dia pilih itu untuk bisa membiayai adik-adiknya. Jadi kalau saya pikir apalagi sekarang ya, terbuka kesempatan itu luar biasa. Saya kebetulan memang semenjak saya kembali dari Prancis, saya memilih untuk berfokus di pendidikan tinggi. Kenapa berfokusnya di pendidikan tinggi? Karena saya merasanya begitu. Ada banyak anak-anak yang merasa saya nggak punya, saya nggak punya biaya dan lain sebagainya. Saya kepengen itu bisa terbuka jalan gitu. Jadi saya memang memusatkan perhatian saya ke situ gitu. Ya itu, yang penting adalah apalagi sekarang di era digital begini ya, informasi itu banyak. Jadi tinggal adik-adik terutama yang dari madrasah aliyah misalnya atau SMA atau SMK, itu begitu banyak. Jadi tinggal klik aja misalnya di Google beasiswa luar negeri. Itu pasti terbuka, ada banyak, setiap tahun itu ada ribuan beasiswa yang ditawarkan. Tentu tidak bisa semerta-merta bisa mendaftar ya. Pasti dengan persaingan kan? Pasti dengan persaingan dan ya saya pikir kita sebagai, kalau kita punya kemauan, kita berusaha memantaskan diri, itu aja. Jadi yang pertama cari info ya Mbak Nina ya, cari info sebanyak-banyaknya, bisa browsing lewat apapun gitu. Kemudian yang kedua ya memang harus punya kompetensi yang diharapkan, yang diinginkan oleh yang memberi beasiswa gitu kan. Berarti itu ya. Oke, baik Mbak Nina, dan akhirnya kemudian Mbak Nina lulus dari sastra Perancis di Perancis, kemudian S2 di Australia. Yang S2 itu jurusan apa Mbak? S2 itu kebetulan saya ambilnya manajemen pendidikan. Oh, manajemen pendidikan. Oke, terus kemudian sekarang teman-teman sekalian perlu ketahui, ini hasil browsingnya tim kreatif, bahwa Mbak Nina itu punya sebagai founder Student Connect
Internasional. Saya tahunya pemirsa Mbak Nina itu pokoknya jalan-jalan terus. Jadi jalan-jalan dari satu ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, happy gitu. Tapi bisa membiayai hidup keluarganya dengan 4 anak. Itu semua bisa beliau lakukan padahal kerjanya main-main. Nah, sebenarnya apa sih Student Connect Internasional itu, Mbak Nina, yang Mbak Nina sebagai foundernya di situ? Jadi Student Connect Internasional itu sebetulnya kalau boleh saya bisa bilang adalah wadah untuk ke adik-adik semua. Ya nggak cuma adik-adik ya, maksudnya nggak cuma siswa-siswa tapi guru untuk bisa memperdalam sertifikasi bahasa, terutama ya bahasa. Jadi kami menyediakan sertifikasi bahasa karena kalau mau keluar negeri atau jangankan keluar negeri ya, kita mau masuk universitas negeri sekarang itu pasti yang ditanya adalah punya TOEFL tidak. Itu. Jadi kita menyediakan itu, kita mempersiapkan itu karena kemanapun kita mau pergi kuncinya adalah bahasa, gitu. Jadi di tempat kita itu pertama adalah bahasa, kemudian sertifikasi bahasa, itu baik untuk guru. Jadi untuk guru itu kita punya CELTA, jadi kita punya CELTA yang bekerja sama dengan Cambridge Assessment. Kemudian kalau untuk ke sertifikasi bahasa untuk ke siswa yang mau keluar negeri atau mau apa, kita punya ada 3, kita kerjasama dengan British Council, kita bekerja sama dengan Goethe Institute ya untuk ke Jerman, kemudian kita bekerja sama juga dengan Delft itu untuk mereka yang mau ke Perancis. Untuk sementara ada 3 ini, kemudian rencananya tahun ini kita buka untuk Turki. Karena ternyata Turki itu setiap tahun memberikan beasiswa sekitar untuk 100 anak Indonesia. Khusus 100 anak setiap Indonesia. Tahun ya. Setiap tahun. Dan itu S1. Banyak teman-teman madrasah ya yang lulusan dari ini, mereka kemudian bekerjanya di Turki. Jadi itu ya akhirnya setelah bahasa kita meningkat kita memperkuat diri kita untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk bisa bekerja di luar. Oh gitu. Jadi semacam kalau dibilang ya kata sederhananya ya kayak kalau di kampung-kampung namanya kursus kira-kira gitu ya, penguatan di sektor itu sampai dengan nanti persiapan untuk bisa bekerja ke luar negeri. Lah yang Mbak Nina pergi-pergi itu sektor yang mana itu kan berarti kan tidak masuk di dalam Student Connect Internasional ini. Jadi kita tuh punya 3 sektor ini ya, tiga bidang pekerjaan. Yang satu adalah language tadi, yang kedua adalah study and work, yang ketiga adalah conference. Jadi di conference itu sebetulnya kita menyelenggarakan seperti misalnya begini. Ada permintaan karena saya bekerja samanya dengan sekolah-sekolah, dengan madrasah. Ada permintaan misalnya begini, Bu Nina bisa nggak kalau kita mau studi banding ke sana? Karena jaringan saya di luar negeri alhamdulillah cukup banyak ya. Jadi saya bilang bisa. Saya juga orang marketing, orang bisnis ya. Jadi bisnis saya kalau ditanya bisnisnya di bidang pendidikan gitu. Jadi selain membantu teman-teman semua, adik-adik semua untuk bisa lebih upgrade diri, inilah bisnis saya gitu. Kalau istilahnya terus apa itu Mbak Nina? Apa ya? Mungkin saya event organizer juga ya. IO ya? Iya, gitu. Soalnya gini Mbak Nina, maksud saya begini, ini kan untuk memberikan gambaran kepada generasi muda ini bahwa ternyata profesi itu kan sangat banyak ya. Iya. Tidak hanya dokter, tidak hanya pilot, tidak hanya misalnya insinyur, tenaga konstruksi itu atau apa gitu yang saat ini ada. Ternyata kayak gitu yang mungkin itu di KTP ditulisnya profesinya apa nggak jelas ya Mbak Nina ya? Di KTP pekerjaan apa gitu kan ngisinya gimana, ini susah gitu, tapi nyatanya bisa survive gitu loh, maksud saya kan gitu. Nah ini kan nah gini Mbak, apa suka dukanya Mbak yang
Kalau yang ini tadi yang apa namanya Student Connect Internasional ya sudah ada gambaran gitu. Yang IO ini Pak, yang IO ini suka dukanya apa ini? Kan begini, misalnya pemirsa sebagai ilustrasi tahun 2016 ya, tahun 2016 awal itu Mbak Nina itu mengajak siswa-siswa dari Rusia, dari Singapura, Malaysia gitu, dari berbagai negara lah intinya, itu datang ke madrasah saya untuk belajar tentang budaya Indonesia. Jadi kalau malam nginep di rumahnya anak-anak gitu, rumahnya siswa-siswa saya, ketika paginya aktivitas di sekolah saya. Nah kayak gitu itu kan apa ya? Gimana sih, aku nggak bisa bayangin kok bisa mengajak orang gitu yang dari berbagai negara gitu. Nah ini kan heran aja aku itu. Jadi sehingga pertanyaannya begini Mbak Nina, apa sih suka dukanya? Yang kedua mungkin malah dimulai dari ini sini dulu. Kok bisa gitu ngajak orang dengan etnis yang sangat berbeda, dengan apa namanya kebiasaan budaya yang sangat berbeda-beda, kemudian kumpul jadi satu. Termasuk yang besok akan datang ini kan bulan Agustus, para siswa seluruh dunia untuk belajar bahasa di Bali. Itu mau suka dukanya dulu atau mau bagaimana caranya, terserah Mbak Nina jawabnya. Saya dari awal aja ya. Jadi ceritanya begini, ketika jadi kalau ini tadi Pak Aziz bilang ini KTP-nya tulisannya apa? Saya di KTP saya tulisannya saya guru. Oh guru ya? Jadi kemana-mana saya pergi, I'm a teacher gitu ya. Dan itu saya bangga luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya what are you, I'm a teacher gitu. Saya sangat bangga dengan keguruan saya gitu. Karena that's what I am gitu. Itulah saya gitu. Saya berangkat dari situ. Jadi saya dulu itu saya memang guru Pak. Sampai tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 itu saya guru di sebuah SMA negeri di Jakarta. Tapi waktu itu kepala sekolah saya tuh nggak pernah nyuruh saya ngajar. Jadi kepala sekolah saya nyuruh saya justru gini, Miss Nina. Jadi dari dulu saya dipanggilnya Miss Nina gitu. Miss Nina, tolong saya disiapkan kerjasama dengan sekolah dari sini, misalnya seperti itu. Jadi saya browsing, akhirnya ketemulah saya organisasi guru internasional. Dari situlah saya dapat link ya Pak. Nah itulah gunanya link. Jadi dari situ saya dapat link teman-teman dari Italia, teman dari semuanya guru. Jadi saya bergabung di situ. Saya bergabung di sekarang itu mungkin ada iEarn, ada ASEF, ada eTwinning, ada apa lagi? Erasmus Mundus ya, itu organisasi Friendship Force gitu. Itu adalah organisasi guru internasional. Jadi saya di situ, saya jadi anggotanya dan saya berperan aktif di situ. Kemudian jadi ketika di kemudian hari kepala sekolah saya minta lagi, Bu Nina, kita mau mempromosikan SMA kita, tolong kirimkan buat undangan untuk semua peserta dari luar yang bisa hadir. Jadi itulah pertama. Itu yang saya lakukan pertama, saya ngundang dan alhamdulillah waktu itu memang luar biasa banyak. Kayaknya kisah hidupnya hampir mirip sama saya. Nasibnya hampir mirip. Gitu. Ditugas-tugasin gitu. untuk membangun ya, networking Iya. Jadi seperti itu Pak, cerita awalnya. Kalau ditanya suka dukanya, kalau lagi capek sih duka ya Pak. Tapi aku nggak pernah lihat Mbak Nina capek masalah. Tapi kalau udah ada cerita, jadi kayak misalnya yang membuat saya selalu ini adalah ketika misalnya ada dari peserta mengupload fotonya dia gitu, lalu terus ini loh saya punya acara ini keren, ini. Nah itu luar biasa. Oh, ya ampun, itu dulu aku loh yang gitu. Jadi kayak gitu loh Pak. Penghargaannya di situ gitu. ya. Jadi walaupun mereka mungkin nggak inget saya gitu ya, tapi itu legacy saya gitu ya. Ibaratnya apa ya, legacy itu sesuatu yang kelak ketika saya nggak ada,
Masih dikenal. Orang masih ingat. Menghargai. Iya, Ya, masih gitu. menghargai. Jadi warisan saya lah ya, gitu. Jejak langkah saya. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kunci apa namanya yang bisa kita ambil bahwa ternyata membangun kerjasama dengan siapapun itu menjadi jalan untuk membuka semua kesempatan kehidupan kita. Maka jangan pernah Anda menyakiti orang lain, jangan pernah Anda melepaskan silaturahim dengan siapapun. Dengan silaturahim itu ternyata apa namanya berdampak positif dan semakin hari semakin besar, seperti orang mengibaratkan bola salju, kira-kira begitu ya. Dengan adanya bekerja sama dengan orang, nanti orang itu akan kerjasama lagi dengan orang yang lain, akhirnya kemudian dunia dalam genggaman kita. Oke, gitu Mbak Nina. Mbak Nina bisa di-share Instagramnya, Mbak? Saya punya 2. Jadi Instagram saya pribadi. Disebutin tapi dieja, Mbak. Oh, disebutin tapi dieja. Iya. Oke. Yang pertama itu Nin Suparno. Jadi NINZ Suparnonya Soe Parno gitu ya. Itu Instagram saya pribadi. Yang kedua, kalau yang punya Student Connect itu Studcon. Jadi Studcon, konnya pakai CON. Sudah. Teman-teman bisa komunikasi Mbak lewat situ ya. Bisa aktif ya Mbak Nina ya. Aktif ya, Mbak Nina itu walaupun produk kolonial tapi jiwanya milenial. Makanya saya muda, Pak. Tapi ini masih ada pertanyaan ini Mbak, ada beberapa nih. Pertanyaan nih ya, yang pertama, bagaimana bisa lancar berbahasa Inggris, ini resepnya gimana itu Mbak? Awal mulanya dulu. Ya nggak bisa enggak, ya ngomong gitu ngomong aja. Ya, pede ya. Pede. Salah nggak apa-apa ya. Enggak. Seperti orang asing ketika bahasa Indonesia kan, salah-salah tapi mereka nggak malu ya. Sekarang ada istri baik itu, apa istri bagus. Istri bagus. Nanti cek itu, orang Rusia menikah dengan orang Indonesia. Kalau ngomong kacau banget, tapi dia pede ngomong di mana-mana. Gara-gara itu viral dia. Nah, nanti cek aja YouTube-nya, istri bagus gitu. Waduh. Gitu, jadi kuncinya pokoknya percaya diri, gunakan, praktekkan, karena itu kan skill ya Mbak ya. Iya. Oke, kemudian yang kedua Mbak, pertanyaan berikutnya, bagaimana rasa ini memunculkan percaya diri hingga memiliki relasi kelas dunia itu Mbak? Kan kadang kita kalau ketemu ini kan apa namanya sisa-sisa dari zaman kolonial Belanda, bahwa orang Indonesia itu kan statusnya lebih rendah dibanding dengan orang Eropa. Itu kan warisannya kan begitu dulu. Sehingga ketika kita lihat bule, kita menghormati luar biasa gitu. Nah, padahal Mbak Nina kan harus menaklukkan mereka untuk bisa membawa mereka ke sini. Nah, gimana itu Mbak? Gimana ya? Saya sih natural aja. Maksudnya saya sering membawa guru dari Indonesia ke konferensi. Jadi kita punya ada yang namanya Asia Europe Classroom itu khusus untuk guru. Dan itu berganti-ganti ya gitu. Jadi misalnya penyelenggaraannya 2 kali penyelenggaraannya di Indonesia. Terus misalnya tahun depan penyelenggaraannya di negara di Eropa misalnya. Besoknya ketemu lagi negara di Asia, misalnya di Jepang. Jadi itu saya selalu menghadiri itu. Kalau dan selalu berusaha bergaul dengan mereka. Jadi kalau misalnya, nah gimana caranya supaya bergaul dengan mereka jadi kalau orang-orang di luar negeri itu walaupun misalnya guru gitu atau siswa, itu kebiasaannya adalah mengemukakan pendapat. Nah, untuk bisa kita mengemukakan pendapat tentang apa yang dibicarakan lawan bicara kita, kuncinya adalah baca. Oh iya. Gitu. Itu emang kelemahan anak-anak kita gitu, Nina. Jadi bahkan mereka itu tahu, tapi kalau suruh mengungkapkan itu nggak bunyi. Itu yang banyak terjadi. Maka kalau kita melihat di televisi itu, misalnya ada acara Olimpiade apalah gitu. Kalau anak Indonesia itu ditanya itu pertanyaannya panjang, jawabnya pendek. Tapi kalau anak-anak Eropa misalnya itu pertanyaannya pendek aja, dia jawabnya bisa panjang. Ini kan faktor kebiasaan ya, faktor kebiasaan sama kemudian ya berarti kan kita harus punya modal banyak. Nah modal
modal yang saya maksud pengetahuan. Itu berarti memang harus membaca banyak yang ada di otak kita, maka kita akan semakin percaya diri, kita akan lebih bisa bicara. Oke Mbak Nina, sebelum kita akhir ini ada teman-teman ini mungkin ada yang mau tanya, boleh loh ditanya di sini ya. Apa silakan. Mas Erlan mungkin mau tanya Mas. Oh iya, tips Mbak. Yang tidak beasiswa, tips belajar ke luar negeri yang tidak beasiswa, padahal kalau di luar negeri mahal ya Mas ya, kira-kira gitu, biaya hidupnya kan mahal. Tipsnya Mbak. Yang bertanya ini namanya Mas Erlan Mbak. Oh, okay. Dia bisa 3 bahasa, 4 sama bahasa Jawa. Okay. Wow, that's great. Mungkin saya jawab gini ya, kalau untuk ke luar negeri yang tidak beasiswa itu ada 2 kemungkinan, biaya sendiri, ya kan? Enggak ada, cuma 1 kemungkinan, berarti biaya sendiri kan gitu ya. Kalau biaya sendiri sih sebetulnya gampang. Kunci kuliah bisa diterima di universitas di luar negeri itu, di universitas di luar negeri ada 2, jadi negeri dan swasta. Nah sekarang yang prestis yang mana? Tentu saja yang negeri Pak. Sama ya, seperti ya, sama di tentu Indonesia saja ya? yang negeri ya. Jadi yang diakui oleh QS Rank, jadi itu QS Rank itu adalah yang menentukan ranking universitas di dunia, itu yang prestis. Yang diakui oleh QS Rank adalah mereka yang di universitas negeri di dunia ya. Nah itu tentu saja syaratnya itu sebetulnya hanya 2 ya. 1, dia punya sertifikasi bahasa Inggris atau bahasa yang diampu di negara tersebut. Jadi misalnya kalau kalian mau kuliah di Jerman, maka kalian harus punya sertifikasi bahasa Jerman. Kalau mau kuliah di Prancis, maka harus punya sertifikasi bahasa Prancis. Mau kuliah di Jepang, harus punya sertifikasi bahasa Jepang. Kenapa begitu? Karena bahasa pengantarnya di sana bahasa lokal, bukan bahasa Inggris. Jadi TOEFL misalnya itu tidak laku. Artinya tidak dipakai, bukan tidak laku ya, tidak dipakai. Itu. Jadi tidak dipakai, yang dipakai adalah sertifikasi bahasa setempat. Yang kedua adalah apa istilahnya, proposal. Jadi kalian tuh harus buat proposal, research ya. Itu makanya membaca itu penting Pak. Jadi dengan membaca kita bisa menuangkan ide-ide, kita punya ide baru dari membaca itu gitu. Jadi research kita harus bisa mengajukan research proposal. Nah dari 2 ini, sertifikasi bahasa dan research proposal, diajukan ke universitas yang mau dituju. Diajukan di universitas yang dituju, kalau sudah nanti universitas yang dituju akan mengirimkan, kalau kalian diterima maka akan dikirimkan yang namanya LOA, LOA, Letter of Acceptance. Nah dari Letter of Acceptance ini ada 2. Jadi 1 letter of acceptance conditional dan yang kedua unconditional. Kalau kalian menerimanya yang conditional, berarti kalian step berikutnya kalau kuliah sendiri tanpa beasiswa ya harus bayar. Yeah. Gitu. Bayarnya berapa itu masing-masing universitas, sama seperti di Indonesia. Tapi kalau misalnya, dan itu biasanya setelah bayar kemudian harus cari tempat, harus cari apalagi asuransi dan biaya hidup. Biaya hidupnya itu dibuktikan dengan grant. Grant itu kayak semacam bank note ya, bank draft. Kalau dulu itu bank draft yang membuktikan bahwa kalian bisa menghidupi diri kalian selama misalnya minimal 4 tahun. Mahal ya. Iya. Jelas mahal. Jadi itu kalau di luar negeri, dan itu di negara manapun, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di Jerman, mau di sama. Gitu. Tapi gini Mbak Nina, aku kan tadi sebelum sampai sini dalam perjalanan saya bertiga ya, Bu Idri kan bertanya-tanya tentang beasiswa. Ada satu kata yang memotivasi bagi saya, itu tadi Mas Irlan. Mbak Nina itu bilang, kan kalau yang itu kan harus pinter-pinter banget, kalau yang ini kan tidak pinter-pinter amat bisa dapat beasiswa gitu.
Tadi ada kalimat gitu. Iya, Artinya sebenarnya mencari beasiswa ini tidak sulit. Enggak. Sangat terbuka kepada siapapun. Kuncinya yang pertama ya informasi. Iya. Cari informasi itu gitu. Jadi ngapain dengan beasiswa bisa kok harus mandiri kan, rugi Mas. Dapatnya sama gitu kan. Maka harus beasiswa. Nah, mungkin gini Mbak. Malahan ini terpancing dari pertanyaannya Mas Erlan. Jenisnya beasiswanya ada apa aja ini yang di Indonesia itu Mbak? Sebetulnya setiap negara yang membuka jalur diplomatik ya dengan Indonesia itu memberikan beasiswa. Jadi beasiswa yang paling baru itu beasiswa dari Hongaria, beasiswa dari Cekoslowakia malahan gitu ya. Kemudian beasiswa dari Swedia, banyak banget, asal adik-adik mau browsing ya. Dan itu setiap tahun dia yang paling banyak itu adalah beasiswa dari Belanda. Dan saya ini ya kasih kunci, jadi karena Belanda itu punya kayak semacam politik balas budi ya. Oh iya. Jadi itu membuka keran beasiswa itu hampir 300 orang per tahun untuk S1. Mau apa saja, tinggal searching namanya DAAD. DAAD itu adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda untuk beasiswa. Jadi seperti itu beasiswa langsung dari pemerintah Belanda. Dan syaratnya itu sangat mudah, tidak perlu belajar bahasa Belanda, tapi yang penting punya sertifikat IELTS minimal 6. 6 itu udah paling mudah loh. Karena kalau di Australia itu 6,5. Terus kalau di Inggris itu 7 gitu ya. Terus kalau di Amerika itu minimal 7,5. Jadi enggak, kalau di Amerika itu lebih ke SAT ya mereka gitu. Jadi ini yang penting adalah punya sertifikat IELTS 6. Itu 6 buat mereka-mereka yang termotivasi untuk ambil beasiswa itu mudah. Gitu. Iya. Jadi seperti itu. Berarti kuncinya ada pada mau ya. Iya. Kalau mau apapun dicari Pak gitu. Iya. Sama kayak misalnya kalau suka sama lawan jenis gitu ya Pak. Itu kan kalau udah naksir ya kejar terus gitu kan. Nah itu sama. Apapun resikonya gitu kan. Ya itu motivasi berarti kan. Iya. Oke, saya kira cukup ya. Seperti itu. Mbak Nina mau selain share Instagram mau share apa kalau misalnya nanti ini siswa-siswa di Manesa maupun siswa di mana saja yang menyaksikan channel YouTube ini nanti kalau mau kontak selain Instagram atau Instagram aja? Saya sih sebetulnya saya mau share ke adik-adik semua ya. Kita punya kegiatan yang namanya International Student Club itu tiap hari Sabtu, dan kita juga punya kegiatan yang namanya International Teachers Club. Itu di situ sebetulnya hanya ajang ngobrol-ngobrol seperti ini gitu, tapi ada kadang-kadang ada siswa dari Malaysia, siswa dari Singapura, tergantung siapa yang bersedia hadir di hari itu gitu. Dan itu linknya dirilis pada hari itu? Iya. Atau gimana? Iya, jadi saya selalu share. Dan linknya lewat apa? Share-nya lewat apa? Lewat grup. Jadi kita punya grup WhatsApp. Jadi kalau adik-adik mau tertarik, juga Bapak Ibu guru yang tertarik, itu bisa di nomor saya di 0821 1098 4904. Jadi tinggal bilang Bu Nina saya mau tertarik untuk ikut di situ. Jadi kita ada banyak kegiatan di sini, cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Tapi berbagai topik gitu Pak. Jadi paling itu aja sih. Oke, teman-teman yang tidak sempat nulis tadi bisa hubungi saya. Nanti tak kasih intinya sekarang udah dapat izin dari Mbak Nina untuk saya bisa share pada teman-teman sekalian. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Mbak Nina bincang-bincang kita walaupun sebentar, tapi mudah-mudahan banyak manfaatnya dan memberi gambaran bahwa ternyata salah satunya misalnya kuliah ke luar negeri itu bukan hal yang sangat sulit gitu.
Jadi ya memang sulit ya, tapi bisa gitu. Bisa. Bukan bisa tapi sulit gitu kan. Sulit sih tapi bisa. Maka kuncinya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana ada kemalasan di situ ada alasan. Kira-kira begitu ya. Ya kalimat retorikanya kan begitu gitu. Sama seperti mencintaimu sakit hati yang kurencanakan. Karena candamu membuat aku jatuh cinta, tapi cintamu hanya bercanda. Gitu ya. Aku kalau baca di bak-bak truk itu loh Mbak, itu kan kalimat suka kayak gitu. Oke pemirsa, seperti itu saja bincang-bincang kita hari ini dengan Mbak Nina, tamu kita untuk hashtag 1 ini. Nanti akan ada lagi minggu depan ini, nanti tamu kita seorang profesional yang bergerak di bidang kecantikan. Nah ini, maka ini khususnya para cowok-cowok ini ya besok harus nonton ini, biar nanti tahu bagaimana mempercantik ceweknya. Akan datang itu cuman nanti yang hostnya bukan saya aja, nanti akan ada teman-teman kalian yang terseleksi dari tim podcast Manesa ini, nanti akan jadi host pada acara-acara seperti ini. Saya kira gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.